Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kemurahan dan kebesaran kasih Tuhan bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh kami memahaminya, dan bahkan lebih daripada itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Berkati semua pendengar kami dimanapun mereka berada yang bersama kami saat ini, dan bahkan juga di tempat lain. Tuhan jangan berkati mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Dan terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah masuk kepada Galatia pada pasal yang ketiga pada hari ini. Kita merenungkan dari pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita dari Galatia 3 ayat 1 saja. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bagian ini kita berikan tema dibenarkan oleh iman, dan subtema kita adalah jangan terpesona dengan ajaran yang palsu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, surat Roma maupun surat Galatia sebenarnya menitik beratkan penyampaian Rasul Paulus tentang iman. Bagaimana seorang diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Bagaimana seorang dibenarkan hanya karena beriman kepada Kristus Tuhan. Bukan karena perbuatan manusia, bukan karena usaha manusia, bukan karena kesalehan, bukan karena kebaikan, tapi murni mutlak hanya perbuatan Tuhan, mutlak hanya karena karya Kristus. Itulah yang disampaikan kepada kita dari kedua kitab ini. Dan pada bagian ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa kita dibenarkan karena iman. Dan tatkala kita merenungkan hal ini, kita berikan subtema kita, jangan terpesona kepada ajaran yang palsu. Karena pada waktu itu ada ajaran yang palsu yang beredar di Galatia. Orang-orang yang datang dari Yerusalem, golongan Yakobus yang datang dari Yerusalem, yang selanjutnya kita menyebutnya golongan Yudaisme. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya beriman kepada Kristus, bukan karena anugerah, tapi juga karena perbuatan manusia. Mereka mengajarkan kasih karunia Allah tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Allah tidak mampu menyelamatkan kita dengan perbuatannya sendiri, tapi kita harus tambah dengan perbuatan kita. Harus tambah dengan usaha manusia, ditambah dengan kesalehan, ditambah dengan ajaran Taurat, ditambah dengan ketaatan kepada sunat dan ajaran-ajaran Yudaisme. Itulah yang diajarkan pada waktu itu, ajaran yang palsu. Mencoba menyingkirkan ajaran yang benar bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Mencoba mengubah ajaran yang benar bahwa kita dibenarkan hanya beriman kepada Tuhan. Mereka berkata kita tidak dibenarkan karena iman kita kepada Kristus. Mereka berkata bahwa kita dibenarkan karena beriman dan ditambah dengan perbuatan, dengan amal, dan dengan usaha manusia. Bukan sepenuhnya karya Allah, tapi juga di dalamnya karya manusia. Jadi Allah berkarya dan juga manusia harus berkarya. Usaha Allah ditambah dengan usaha manusia. Itulah yang mereka ajarkan. Dan banyak gereja di zaman sekarang, banyak para pengkhotbah di zaman sekarang mengajarkan hal yang hampir sama. Keselamatan bukan hanya karena Allah. Keselamatan bukan hanya karena karunia anugerah yang datang dari Tuhan Yesus, tapi juga menurut ukuran perbuatan manusianya, menurut usaha manusianya. Itulah yang disebarkan oleh banyak pemberita
firman Tuhan atau pengkhotbah di zaman modern ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, fenomena-fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di zaman kita, tapi juga sudah terjadi pada gereja mula-mula. Di jemaat Yerusalem sudah beredar akan hal itu. Dan tidak sampai di situ, hal itu juga dibawa ke gereja yang ada di Antioquia. Di sedang Yerusalem hal itu telah dibahas dan diputuskan bahwa seorang dibenarkan hanya karena beriman kepada Kristus. Keselamatan hanya karena kasih karunia Allah. Tapi para penyusup itu terus berjalan, terus berusaha untuk menyusupi gereja, untuk menyesatkan dan menyesatkan. Itu terus terjadi. Dan ternyata tidak sampai pada zaman itu, terus sampai kepada zaman sekarang juga terus berlanjut. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Paulus mengingatkan gereja Tuhan yang ada di Galatia agar mereka tetap mengingat kembali kepada kasih karunia Allah semata untuk keselamatan mereka, bukan perbuatan mereka. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus telah dilukiskan dengan terang kepadamu. Jadi jangan engkau terpesona kepada ajaran yang palsu itu, karena Yesus telah dilukiskan kepadamu. Kata dilukiskan dalam bahasa Yunaninya ibarat atau hampir sama dengan istilah kita sekarang, ditulis di sebuah poster yang besar dengan terang benderang, dengan nyata, tanpa dapat disembunyikan sama sekali. Yesus Kristus telah dilukiskan, telah diberitakan, telah disampaikan dengan begitu jelas, sampai-sampai tidak ada tersembunyi lagi tentang Dia, bahwa Dia telah mati menebus dosa manusia, bahwa karya penyelamatannya telah tuntas diselesaikan di kayu salib. Dia telah menyelesaikan penebusan kita. Jadi kita tidak perlu menambahnya. Paulus menegaskan kepada mereka semua tentang Kristus telah dilukiskan dengan begitu jelas, tanpa ada yang terselubung sedikit pun. Kristus telah mati. Dia telah menebus. Dia telah menanggung setiap dosa dan penderitaan yang harusnya kita terima. Dan itu jelas di hadapan, dipahami, diketahui, bahkan dialami oleh jemaat di Galatia ini. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, memang pengalaman tidak akan mungkin menjadi standar kebenaran. Tetapi yang dilukiskan itu, firman yang telah diberitakan itu, firman yang telah disampaikan itu dengan begitu tegas, itulah yang harus jadi standar. Standar yang menjadi kebenaran bagi mereka. Dan standar kebenaran itu ternyata telah mereka alami. Dan pengalaman itu seharusnya membuat mereka semakin kokoh di dalam Kristus. Semakin kokoh dalam Injil Kristus. Bukan harus menjadi terpesona kepada ajaran yang palsu dan mengikutinya. Ketika ajaran-ajaran yang palsu itu datang dan beredar, maka mereka tidak perlu merasa terkagum-kagum dan bahkan juga mengikatkan diri kepada ajaran yang palsu itu. Karena sebagian memang ajaran itu memang enak untuk didengar, indah dalam kata-kata, tetapi sesungguhnya tidak alkitabiah. Jemaat dikasih Tuhan, sampai di zaman kita saat ini juga, setiap ajaran yang palsu selalu dipoles dengan begitu indahnya dengan kata-kata manusia. Dengan usaha-usaha manusia untuk menyampaikannya sedemikian rupa. Sampai-sampai telinga kita mungkin merasa enak untuk mendengarkannya. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan sampai itu membuat kita terpesona dan pada akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa itulah kebenaran dan kita ikut dalam ajaran itu. Saudara-saudara, Paulus katakan kepada mereka, bukan hanya Kristus yang telah dijelaskan kepada mereka dengan begitu jelas, sehingga mereka tidak perlu lagi harus terpesona kepada ajaran yang palsu. Bahkan Paulus katakan kepada mereka bahwa mereka telah menerima roh Allah, telah menerima roh kudus, dan Kristus sendiri yang menjanjikan roh Allah, roh kudus akan dicurahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Yohanes pada pasal 16 ayat 1-11 dikatakan, roh itulah, roh kuduslah yang menginsapkan kita akan dosa kita. Bahkan orang percaya
Dikatakan dilahirkan oleh Roh Kudus dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Dan kepada jemaat di Efesus, Paulus juga pernah berkata bahwa orang yang percaya kepada Kristus Tuhan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana jemaat di Galatia ini hampir mempesonakan dirinya atau terpesona kepada ajaran yang palsu, bahkan mau ingin ikut di dalam ajaran yang palsu, mau menjalani kehidupan yang disandarkan kepada ajaran yang palsu. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, sesuatu hal yang sangat mengejutkan bagi seorang Rasul Paulus. Hal itu terjadi pada zaman kita sekarang. Begitu kita melihat ajaran-ajaran yang berkembang hari-hari ini, yang mencoba mengajarkan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan kita, karena usaha kita, bukan lagi karena Kristus Tuhan. Dan banyak orang yang terjerumus kepada ajaran itu. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah benar kita diselamatkan karena kasih karunia Allah? Sudahkah kita benar kita dibenarkan karena beriman kepada Kristus Tuhan, bukan karena perbuatan kita? Atau kita masih berpikir dan berusaha untuk menyelamatkan diri kita dengan usaha kita? Atau kita masih berusaha untuk menyelamatkan diri kita? Atau kita berpikir kita akan selamat karena perbuatan baik kita? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini renungkan kembali. Jangan membiarkan dirimu masuk kepada kesia-siaan yang terus-menerus. Berusaha gagal lagi, berusaha gagal lagi, berusaha dan berusaha. Tapi gagal dan gagal dan gagal. Karena Alkitab sudah mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Lalu mengapa kita berusaha mencoba menyelamatkan diri kita? Mengapa kita tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan? Kita percaya saja kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita saja kepada Kristus Tuhan. Mengapa hari ini kita tidak datang saja kepada Dia untuk keselamatan kita? Saudaraku, hari ini waktunya bagi kita, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, datanglah kepada Kristus Tuhan, karena engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu. Usahamu tidak dapat menyelamatkan dirimu, tidak dapat membenarkan dirimu sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu untukmu. Dikatakan juga bagi kita melalui nats ini, bahwa orang-orang di Galatia itu mengalami hidup dalam Tuhan, mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita baca pada ayat 3, pengalaman-pengalaman itu, dan juga pada ayat 4, mereka telah alami bersama dengan Tuhan, tetapi mereka ingin kembali kepada kesia-siaan. Sudahkah kita benar-benar percaya kepada Kristus Tuhan, mengalami hidup bersama dengan Dia? Maka jangan tinggalkan itu. Jangan tinggalkan, jangan mengubah, dan jangan pernah engkau mengabaikan kemurahan Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada kemurahannya. Dia Allah yang penuh kasih. Dia menyambut kita, marilah kepada-Nya. Dia selalu menyambut kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa kami tidak akan mungkin benar karena usaha kami. Kami tidak akan mungkin selamat karena perbuatan kami. Kami penuh dengan dosa dan kehinaan ini, kami datang, ampunkan kami, kuduskan kami. Layakkan kami menerima kasih-Mu. Dan biarlah kami hidup untuk kebenaran kemurahan Tuhan. Berkati pendengar kami dimanapun mereka berada, yang bersama dengan kami ataupun yang tidak bersama dengan kami, mereka tuntun mereka kepada tangan kasih-Mu. Sambut mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan baik untuk kita semua. Dia senantiasa setia menunggu, mengundang kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.